Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Kami yang di sini bakal coba menjelasin terkait prediksi harga batubara acuan serta pengaruhnya terhadap harga saham PT Adaro Energi Tbk. Nah, kami melakukan ini untuk menyelesaikan tugas dari statistika dasar. Ini merupakan poster yang kami buat setelah kami berdiskusi dan mencoba untuk melakukan analisis prediksi harga batubaranya. Mungkin kita bakal coba langsung jelasin aja. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu nih, ini anggota kelompok kita. Hai, kenalin. Nama aku Adisa Alivia Putri Kurniawan, 121 18 024. Kenalin, nama aku Sarah Asana 121 18034. Kenalin, saya Mutia Nabila 121 18059. Ya, saya sendiri Gilbert Armando Nebaho 121 18063. Dan terakhir, perkenalkan nama saya Hari Marcelino Panjaitan 121 18071. Mari kita mulai. Perkenalkan, Sarasana 121 18034 akan menjelaskan tentang abstrak. Yang pertama, industri pertambangan Indonesia memiliki peran penting terhadap perekonomian. Salah satu contohnya adalah tingginya permintaan batubara di seluruh dunia. Batubara adalah salah satu sumber energi yang banyak dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan industri di banyak negara. Saat ini Indonesia memiliki peran sangat penting sebagai pemasok batubara yang di pasar dunia itu sekitar 24%. Hal ini menyebabkan terjadinya pengaruh harga saham di perusahaan tambang, salah satunya adalah PT Adaro Energi Tbk. Tentang data, yang pertama, histori data merupakan hasil analisis langsung yang terjadi di lapangan dan akan dianalisis berlanjut. Yang kedua, alasan pemilihan data. Data dipilih adalah data harga batubara acuan HBA dan harga saham PT Adaro Energi Tbk. Kami memilih data tersebut agar dapat melakukan prediksi HBA 5 bulan ke depan. Sumber data dapat dilihat sendiri di minerba.sdm.go.id _harga acuan dan di websitenya Adaro Energi. Tujuan dan metode saya Mutia Nabila 121 18059. Yang pertama tujuan, satu, memprediksi harga batubara acuan 5 bulan ke depan, yaitu Mei sampai September 2020. Yang kedua, menganalisis hubungan antara harga batubara di Indonesia dengan harga saham PT Adaro Energi Tbk. Metodenya yang digunakan dalam memprediksi HBA 5 bulan ke depan adalah analisis dari waktu. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan HBA dan harga saham PT Adaro Energi Tbk adalah regresi linear. Kedua analisis menggunakan aplikasi RStudio. Ya, perkenalkan nama saya Gilbert Armando Nebaho 121 18063 ingin menjelaskan tentang statistika deskriptif dari data yang kami peroleh. Kami menganalisis menggunakan aplikasi RStudio. Nah, bisa dilihat juga dari layar yang tertera bahwa kita bisa menilai dari data yang kami peroleh mendapatkan nilai minimum yaitu untuk harga batubaranya 50,9 US dollar per ton dan harga maksimalnya 127 US dollar per ton. Nah, untuk nilai tengahnya yaitu sekitar 81,88 US dollar per ton dengan rata-rata dari seluruh data yaitu 82,79 US dollar per ton. Nah, data ini juga memiliki variansi yaitu senilai 332 US dollar per ton dan juga standar deviasi 18,24 US dollar per ton. Bisa kita lihat juga dari rata-rata dan juga nilai tengahnya bahwa rata-ratanya lebih besar nilainya daripada nilai tengah. Artinya bahwa data menumpuk di nilai yang lebih kecil. Dengan kata lain, memiliki skew positif. Nah, setelah saya juga mencari nilai skewness-nya menggunakan aplikasi RStudio, didapat bahwa nilainya yaitu sekitar 0,2948551 dengan kurtosis minus 0,6020098. Kurtosis minus ini artinya bahwa gambaran distribusinya itu landai. Nah, bisa dilihat juga ini yang merupakan diagram batang dari data yang kami peroleh dan juga box plotnya. Next. Baik, perkenalkan Hari Marcelino Panjaitan 121 18031. Selanjutnya inferensi statistika. Jadi kami melakukan analisis terhadap dua data yang kami miliki yaitu data harga batubara acuan dan juga data harga saham PT Adaro Energi Tbk. Yang pertama, data harga batubara acuan. Kami melakukan analisis yaitu mencari penaksiran rataan dengan selang kepercayaan 95%, didapatkan bahwa rataannya berada di interval 79,70298 hingga 85,89143. Selanjutnya kami melakukan uji hipotesis. Kami mengambil mu 0 sebesar 85 US dollar per ton. Itu berdasarkan asumsi kami sendiri bahwa harga tersebut sudah cukup baik. Nah, H0-nya adalah mu lebih besar sama dengan 85 dan juga H1-nya adalah mu lebih kecil dari 85. Dengan menggunakan RStudio diperoleh T hitung sama dengan minus 1,4079, yang mana lebih besar daripada minus T tabel, yang sebesar minus 1,656219.
Dan juga didapatkan p-value sebesar 0,08073 yang juga lebih besar daripada alfa sama dengan 0,05. Jadi kesimpulannya adalah H0 tidak ditolak, yang artinya belum terdapat cukup bukti untuk menolak bahwa rataan data harga batubara acuan adalah sebesar 85 US dollar per ton atau lebih. Yang kedua, terkait data harga saham PT Adaro Energi Tbk. Kami melakukan penaksiran rataan dengan keselang kepercayaan 95% untuk data harga saham Adaro Energi Tbk. Didapatkan bahwa rataannya berada di interval 1354,424 hingga 1529,031. Lalu yang kedua, kami melakukan uji hipotesis dengan mu nolnya sebesar 1.500 rupiah per lembar berdasarkan asumsi kami sendiri. Dan juga jadi selanjutnya H0 adalah mu lebih besar sama dengan 1.500 dan H1 adalah mu lebih kecil dari 1.500. Berdasarkan perhitungan RStudio diperoleh T hitung sama dengan minus 1,32 yang mana lebih besar daripada minus T tabel sebesar minus 1,652219. Dan juga didapatkan p-value sebesar 0,09453 yang mana lebih besar daripada alfa sama dengan 0,05. Maka H0 tidak ditolak. Kesimpulannya adalah belum terdapat cukup bukti untuk menolak bahwa rataan data harga saham Adaro Energi Tbk adalah sebesar Rp1.500 per lembarnya atau lebih. Lanjut. Saya model 121.18.9 pemodelan distribusi. Jadi 1, pada analisis titik waktu, data harus stasioner dalam hal rataan dan variansi. Jika rataan atau variansi belum stasioner, maka akan dilakukan proses diferensiasi. 2, pada analisis regresi linear, terdapat beberapa asumsi kenormalan yang harus dipenuhi, antara lain asumsi EI berdistribusi normal untuk setiap I dari 1 sampai N. DI berdistribusi normal untuk semua I dari 1 sampai N, dan B0 dan B1 berdistribusi normal. Lanjut. Baik, selanjutnya analisis deret waktu terhadap harga batubara acuan 5 bulan ke depan tahun 2020. Jadi kami melakukan prediksinya, dan berdasarkan perhitungan RStudio, kita mendapat grafik harga batubara sejak Januari 2009 sampai April 2020, yaitu dapat dilihat sendiri dan masih terlihat tidak stasioner. Lalu kami melakukan diferensiasi 1 kali, dan benar saja setelah menggunakan RStudio didapatkan p-value yang lebih besar daripada nilai alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa grafik harga batubara tahun 2009 sampai 2020 setelah didiferensiasi 1 kali sudah stasioner. Lanjut. Nah, setelah itu kami melakukan tahap selanjutnya, kami melihat grafik ACF diferensi dan grafik PHCF diferensi. Kami menginterpretasi bahwa grafik ACF diferensi terdapat cut-off di leg ke-1 dan juga terlihat seperti grafik sinusoidal teredam. Dan pada grafik PHCF diferensi terlihat bahwa cut-off juga cut-off di leg ke-1 dan juga terlihat seperti grafik sinusoidal teredam. Jadi berdasarkan interpretasi tadi, kami mendapatkan beberapa model yang paling memungkinkan, yaitu pertama ARI11, 2 IMA11, atau ARIMA 111. Dari ketiga model di atas, berdasarkan perhitungan RStudio, didapat bahwa nilai IC yang paling kecil dari ketiga model adalah yang dimiliki oleh model IMA11. Dan juga setelah diuji residual dengan uji Ellingbox, didapatkan bahwa p-value dari model IMA11 sebesar 0,8962 yang mana lebih besar daripada alfa, sehingga model IMA1,1 ini memenuhi syarat. Lanjut. Baik, setelah itu kami melakukan lanjut ke tahap selanjutnya. Sebelumnya dapat dilihat grafik gabungan data asli model ARIMA, yang data asli berwarna hitam dan yang model ARIMA berwarna merah. Lalu kami melakukan forecast dengan RStudio dan didapat bahwa prediksi harga batubara acuan pada bulan Mei hingga September 2020 berkisar di antara 65,42882 US dollar per ton. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah kami melakukan analisis regresi linear untuk mencari tahu hubungan harga batubara di Indonesia dengan harga saham PT Adaro Energi Tbk. Dengan mengambil variabel prediktor berupa harga batubara di Indonesia dan variabel responnya merupakan harga saham PT Adaro Energi Tbk, didapatkan grafiknya sebagai berikut atau scatter plot-nya. Lanjut. Nah, dari hasil pengolahan data menggunakan RStudio, didapat bahwa persamaan regresi linear sederhananya adalah Y topi sama dengan minus 523,551 ditambah 23,736X.
Lalu dapat juga nilai R squared-nya senilai 0,7055 yang mana hampir mendekati 1 sehingga data dapat dikatakan model sudah hampir cocok dengan data. Berdasarkan pengolahan data, kami memilih H0 yaitu beta 1 sama dengan 0 dan juga H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0. Didapatkan p-value bernilai kurang dari 2 kali 10 pangkat min 16, yang mana juga lebih kecil daripada 5% atau alfanya, sehingga untuk alfa 5%, H0 ditolak, yang artinya beta 1 sama dengan 0 itu ditolak. Artinya parameter variabel harga batubara di Indonesia atau variabel atau X tidak bernilai 0, sehingga X berpengaruh terhadap Y. Dan juga berdasarkan plot kenormalan residu di samping, terlihat bahwa data sudah berdistribusi normal dikarenakan plot titik-titiknya cukup dekat dengan garis normal. Lanjut. Kesimpulannya ada 2. Yang pertama adalah harga batubara pada 5 bulan ke depan, dari Mei sampai September 2020, diperkirakan akan stabil pada nilai sekitar 65,42882 US dollar per ton. Dan yang kedua, terdapat hubungan linear yang sangat erat dan searah antara harga batubara acuan dengan harga saham PT Adaro Energi. Baik, sekian saja penjelasan dari kelompok kami mengenai prediksi batubara acuan untuk PT Saham Adaro. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semua. Terima kasih. Dah.